Yo wis rapopo rasa tiketuni. Cukup aku ngerti perjuanganku dadi esamu ning uripku. Oke. Bagus banget. Gimana Bang? Saran saya udah enak banget belum? Enak banget. Iya kan? Tapi bohong. Tapi suaranya dari Mas Andre. What's up, bro? What's up? Oke, akhirnya kedatangan Bro Andre dari vokalisnya dari Kiseki Project. Ya, benar, Kiseki Project. Ini kesini tanpa bareng sama teman-temannya. Ya, benar sekali. Teman-teman lu kemana, bro? Pada sibuk sekalian. Pada sibuk semua. Gak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Oke, kali ini seperempat jalan bareng Kiseki Project ya. Ini vokalisnya namanya Mas Andre. Nah, sebelum kita masuk di tema kali ini ya, bro. Temanya kan musik Indonesia nih, men. Pop, dangdut, koplo, Melayu dan lain sebagainya, keroncong ya kayak gitu, gamelan. Gamelan juga nggak sih? Itu alat musik ya, bukan genre ya. Oke, sebelum masuk ke tema, saya buka dulu di seperempat jalan ketika angka memaksamu dewasa. Oke, kali ini teman-teman seperempat jalan kita ada di Studio 1 di Lumbung Cahaya Production. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen foto wedding, foto dengan pacarnya, wisuda dan lain sebagainya, equipment dan lain sebagainya bisa di sini di Lumbung Cahaya. Oke, bareng Bro Andre. Oke. Lu vokalis ya, men ya? Enggak sih, dulu sebenarnya gitaris gue sebenarnya. Sebenarnya gitaris. Sebenarnya gitaris. Nah, awal mulai gitaris. Tapi suara lu enak loh, bro. Bener. Daripada itu suara gue ya kali ya. Otodidak. Nah, mengawali dari karir lu di Kiseki Project nih. Awal mulanya berdirinya Kiseki Project tuh gimana, bro? Lo iseng main, gumbul gitu. Ayo buat band atau gimana nih? Nah, gimana itu tuh? karena Bisa itu. ceritain, bro. Dari awal gue sekolah sih. Terutamanya SMK. SMK. Nah, oh iya, kita itu kan SMK kan lagi sibuk-sibuknya betul gitu sekali. kan. Pensi-pensi kan ada zaman dulu sebelum Covid ya gini. Benar. Sekarang kan jarang kayak gitu. Jarang. Dulu dari pertama gue kan SMK tuh. Bener. Sering ikut nyanyi, ngeband, nggak jelas. Ya jelas nih. Sama ngeband, juga kemudian kan gue kan ada kayak acara festival tuh. Di acara itu apa namanya? Kan gue kan nyanyi solo dulu. Oh, single dulu, awal single. Solo single. Kemudian ada kakak kelas gue yang mau ngajakin gue kan. Kelihatannya kan dia udah lihat aku sebelumnya kan. Ya udah punya profil lu sebelumnya gitu. Jadi dilihat kok suaranya bagus. Kemudian bagus. aku dipanggil selesai nyanyi tuh acara pensi waktu itu kalau nggak salah. Iya, pensi. Dulu ada pensi ya, pentas seni ya, di sekolah-sekolah gitu. Dipanggil habis nyanyi kan. Dipanggil lalu Mas Andre. Siapa ya? Aku nggak kenal gitu kan. Bener. Siapa ya? Iya Kak, ada apa? Jawab gitu. Terus gimana? Suara kamu bagus Mas. Oh, terima kasih Kak gitu kan. Terima kasih Kak, 5.000 gitu kasih kan. 5.000 suara bagus. Enggak dikasih kayak gitu. Enggak gitu juga ya? Enggak juga gitu. Ngamen gitu. Terus kemudian tanya gini. Gimana, bro? Dari awal mulai itu kan tanya gitu kan, apa namanya? Gimana kalau kita misalkan buat gabung. project? Dia yang ngajak duluan. Ngajak. Terus aku tanggepin seneng lah. Boleh lah Mas ngono. Kapan-kapan kita kumpul gitu. Nah, kita omongin dulu rundingan. Siapa aja orangnya kan ya juga nggak tahu gitu. Itu terus, awalnya Kiseki. Terus sampai jalan punya YouTube sendiri, men. Bener kan? Itu awalnya punya YouTube sendiri. Tahun berapa tuh bikinnya? Lama banget, masih lama. Lama. Jauh dari itu ya? Kita dulu pertama kenal. Jadi manggung ke panggung dulu atau pintu ke pintu? Door to door. Pintu ke pintu. Ngamen. Bener. Dari pintu-pintu. Apa dari bis ke bis ya? Kayak gendang gitu ya. Gendang. Dulu gue juga anak band, bro. Tapi bagian ini megang apa namanya colokan strum. Kabelis gue. Iqbal ketawa aja. Dari situ kan kemudian gimana?
kita mulai jamming lah. Jamming. Aku juga dikenali sama teman-temannya dia. Responnya juga respect semuanya, gini. Akhirnya kita ngeband bareng-bareng untuk pertama kalinya kita diuji lah. Nah, istilahnya kan main saklose lah. Sembarang wis enak bener ya gitu. Bodoh-bodoh gak enake Mas. Nah, pasti gitu. Tanggapannya kan gitu. Sama Mas aku juga nggak bisa lah. Dari mulai situ kita jadi menyesuaikan ritmenya dulu, bener ya bro, biar bisa jadi satu band gitu ya kan. Itu keren loh. Lihat video klip lo di YouTube itu gue udah tertarik gitu. Aduh. Tapi udah berapa kali manggung dulu? Manggung gitu kemana aja? Manggung di acara sekolah pernah diundang. Terus festival juga pernah. Terus masuk ke radio juga pernah. Masuk di radio? Itu masih jangka yang lama sebelumnya itu. Terus kemudian aku pernah manggung di sekolah. Salah satu sekolah itu di mana? SMP Besuki 1. Nah, daerah Tulungagung sana kan. Terus? Itu gimana, bro? Pernah manggung di situ kan. Jadi kagak ada yang lihat sama sekali. Anjir. Bayangin, serius. Serius, itu pengalaman paling kayak nyesek gimana? Ya? Nyesek banget. Iya kan? Tapi akhirnya nggak ada kata-kata yang apa ya intinya. Kok gini sih, kok gini, nggak ada. Cuma kita tuh semuanya suka main. Yang penting main gitu lah. Jadi nggak peduli ada yang lihat atau enggak. Udah yang penting kita bisa menyalurkan hobi kita. Bener nggak sih bro? Tetap yang penting kita berkarya, bener. Gitu. Nah, itu pengalaman paling buruk ya kan. Itu tapi ngapain bro? Kok nggak ada yang lihat itu kenapa sih bro? Pas pada saat itu. Acaranya udah kelar. Acaranya udah kelar, lo baru manggung. Nah itu loh. Kok bisa kayak gitu bro? Kita manggungnya ditaruh di bagian sesi yang paling akhir. Oh gitu. Jadi siswa-siswanya udah pulang, siswa-siswi udah pulang, dan lo tinggal main. Nah, sama aja bohong bro itu. Jadi kita itu pertama diundang kan sebagai bintang tamu. Waduh, keren. Aku terbawa kayak wah ini semangat aku. Semangat gitu ya. Ternyata ditaruh di sesi yang paling akhir. Nah, sesi penutup gitu. Gue juga nggak tahu kan. Ya sebenarnya bener bro itu sesi terakhir penutup ya kan. Dan semuanya udah pulang ditutup sama lo jadi yang ngiringin gitu. Aduh. Itu yang paling nyesek sih. Tapi nggak apa-apa lah, namanya kan orang berjuang kan, nggak perlu kayak yang wah. Iya benar. Yang penting kita nikmati alurnya. Pernah dibayar dari mulai berapa rupiah sampai berapa rupiah bro? Waktu dulu nggak apa-apa nih ceritain nih. Siapa tahu nanti ada yang mau ngundang lagi kan. Undangan ulang tahun gitu ulang tahun kan siapa tahu juga sunatan gitu. Jujur ya, gimana? Dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah diundang sama sekali. Waduh. Nah, kita dibayar pakai nasi kotak pun udah seneng, ataupun mau oplosan aja udah seneng. Gitu aja. Luar biasa. Nggak pernah sepeser pun uang rupiah keluar dari kita, itu nggak pernah sama sekali. Jadi hanya menyalurkan hobi itu tadi ya. Benar sekali. Jadi istilahnya babat dulu. Babat. Sampai sekarang babat. Sampai sekarang babat. Ya kan proses itu ada yang cepat, ada yang lama ya kan. Ada yang cepat, ada yang lama ya. Mungkin masih diuji perjalanan waktu. Ya siapa tahu nih nongkrong di seperempat jalan gini kan. Jadi lu mampir ke sini, habis ini ada produser rekaman gitu ya kan. Gue sebenarnya nggak menginginkan itu sih. Cuma gue inginnya karya aku dan teman-teman bisa diterima sama masyarakat itu udah seneng banget. Oke, luar biasa. Jadi nggak perlu ada produser bagus. Iya kalau produser itu mau nerima kita dengan ikhlas. Biasanya kalau sebaliknya, kalau kita yang bayar percuma gitu. Kan. Nah, ada yang kayak gitu juga ya, Bro? Banyak ya. Nah, banyak. Jadi mau tenar itu harus bayar dulu. Banyak. Aduh. Jadi nggak semua produser yang ngasih kita ngasih kayak band-band yang lain cuma-cuma. Jadi memang ada yang beberapa itu memang minta dulu biar, dan itu belum tentu terkenal men. Belum tentu. Bener kan? Itu. Tapi lu pernah nggak nih kalau gue tanya, lu kan suara lu bagus, ya kan? Nah, daripada gua ya kan. Bisa lah dicoba. Bisa ini cover kok, bisa lah. Bener-bener sadar. Gue mah sadar diri aja. Gue video klip aja, numpang video klip aja. Nggak gini, suara lu kan bagus. Lu pernah nggak ikut pencarian bakat gitu? Pencarian bakat gitu kayak Indonesian Idol atau
terus Star, kayak gitu ya. Rising Star, terus apalagi nih yang biasanya yang Dangdut Academy yang barusan itu pernah nggak terlintas untuk ikut kayak gitu? Dulu pernah, waktu aku kerja di Surabaya. Kerja di Surabaya. Itu dari tahun 2014. Gue ikut Rising Star. Rising Star. Pernah tuh Rising Star? Pernah. Anjir, ini sangat lucu banget ini ceritanya. Gimana bro? Jadi awal belum. Gimana bro? Gimana bro? Jadi awal mula kan, besoknya kan ada kayak info Rising Star tanggal siang. Gue jauh-jauh hari udah daftar duluan. Ternyata kan rame banget tuh yang daftar. Iya benar, biasanya sampai ribuan tuh. Benar. Ya, kayak gitu. Gue pagi rencana kan mau ajak teman ke sana, anterin gue bro ke Kodam Brawijaya, kan acaranya di Kodam Brawijaya. Iya, Kodam Brawijaya Surabaya, benar. Sering banget itu. Yang biasanya kalau malam dipakai apa namanya pedagang gitu kan. Bener sekali. Iya. Itu pertama kan ngajak temen kan, besok antarin ya ke tempat itu. Gue mau audisi lah. Audisi di situ. Lah, besoknya udah rencana pagi-pagi tuh jam 5. Jam 5 jam udah 5. On the way ya? On the way mandi maksudnya. Enggak. OTW berangkat nih ke Kodam, bener. Kayak gimana tuh? Terus lanjut. Gue nunggu temenku. Nunggu temen, dia lagi nganterin ceweknya. Anjir. Aduh. Jangan gue tungguin sampai jam 7, jam 8, jam 9. Belum ada kabar sama sekali. Waduh. Terus gimana bro? Gue nyesek kan. Iya benar. Nyesek. Terus dia balasnya jam berapa ya waktu itu ya? Jam sore pokoknya, jam 2, jam 3. Nyampainya di lokasi malah jam 6. Jam 6? Udah tutup tuh berarti? Masih buka. Oh masih buka? Tapi di antrian yang sangat jauh banget. Benar sekali. Padahal kita udah performanya udah naik banget. Udah siap banget dari pagi. Bangun Sumpama subuh. Cakra gitu udah keluar semua kayak Naruto gitu. Wah gitu kan. Chidori. Gitu. Terus. Nah dari itu kan, gue tungguin lama banget, nggak nyampe. Sampai sore adzan maghrib dia baru nyampe. Gue bilang gini, nggak lu ajarin sekalian tuh, apa temen lu itu? Gue dulu kan kalau mau berangkat sendiri kan nggak enak lah, nggak ada yang teman ngobrol. Nggak ada teman ngobrol. Akhirnya kan nyampe jam segitu, di sana ya ngantri, paling mungkin 10 orang lah. Gue nomor 11 waktu itu. Nomor 11. Nomor 11 masuk, kemudian nyanyi. Terus baru itu pada saat itu lu bawain lagunya siapa bro? Judika, Mapala. Mama Papa Larang. Sedikit aja bro, gimana bro? Itu. Gue kayak lupa liriknya itu, Mama Papa Larang gitu. Coba lu duluan gitu apa? Lupa gue liriknya juga, Mama Papa Larang gitu. Gimana sih Mas Iqbal gimana? Coba dikit aja. Liriknya lo gampang banget. Kamu segalanya tak tercipta oleh waktu. Enak. Nah gitu loh. Nanti gue sambung jadinya suaranya bukan Judika lagi bro. Wow gitu ya. Jadi hancur. Enak bro. Aduh. Masuk kan yang itu. Gue agak gemeteran sih. Nervous kan pertama kali, bener. Jurinya kayak serius banget. Kan itu kan ditaruh di salah satu lokasi yang kayak tenda. Iya benar, tapi cukup 2 orang aja. Jadi juri satu sama lu kan. Gue juga pernah dulu juga ikut kayak gitu. Iya. Bukan pencarian. Lawak lu. Bukan itu kan apa? Anjir gue goblok banget. Enggak maaf. Iya stand up bener, stand up. Dia kan tampang juga kayak gini ya, maksudnya serius kayak gini di kantor juga kerjaan gue serius kan. Gue nyoba stand up gitu ya, itu jurinya itu nggak malah ketawa ya kan, terus malah benci sama gue. Alhamdulillah. Dalam arti benci itu gimana itu? Kok bisa benci? Security siapa nih bocah nih siapa nih? Aduh. Siapa nih bocah nih tolong nih. Anak SD kenapa di sini anak SD? Gitu. Gimana bro? Terus habis itu kan juri satu sama lu satu, ya kan? Gimana? Terus gue nyanyi kan. Kemudian komennya yang gue ya emang bener sih. Langsung dikomen. Ya nggak langsung diberhentiin kan. Gue kan nyanyi sampai kelar. Sampai kelar satu album maksudnya? Cuma ref aja gue. Oh, cuma ref aja. Gue pikir satu album. Album Judika. Satu album Judika.
tenggorokan bisa hancur ini nanti. Judika lawannya. Bener-bener. Tapi lu audisi, lu kenapa nggak nyanyiin lagu yang modelnya itu aman gitu, genre-genre yang aman atau lagu-lagu Judika kan terkenal yang nada yang tinggi gitu ya kan, tinggi ya paling gitu. Tinggi. Jadi gue nyadar gue nggak bisa pakai Judika karena gue pendek gitu. nggak nyambung ya, oh tingginya beda. nggak lanjut gimana bro? Soalnya kan mungkin mereka yang cari yang ada powernya. Oh iya, ada powernya. Yang lagu sama karakter suara kita kayak gimana. Iya, karakter suara yang belum. Kesalahan gue itu karakternya, jadi karakter gue nggak keluar sebenarnya. Jadi gue lebih ke Judika. Kiblatnya ke Judika lah. Kesalahan gue itu. Jadi harus pakai diri sendiri. Be yourself. Berarti. Makanya jurinya berani ngomong kayak gini. Gimana tuh? Mas maaf ya Mas ya. Karakternya kok sama dengan Judika. Kenapa kok karakternya Mas nggak keluar? Oh gitu. Terus gue diem. Oh iya kak, karena jawab gue gini, karena aku sih suka Judika banget, gitu, ya bener sih, kayak gitu. Mau pindah ke karakter aku, nggak mungkin kan nadanya aku turunin lah. Mungkin powernya agak kurang keluar. Kenapa kok nggak dibuat koplo gitu aja? Jadinya gini dong. Kamu segalanya. Enak gini. Bener. Aneh itu malah nanti. Kan sering kan Judika kayak gitu di acara-acara audisi. Ya, dia multi talent man, bener multi talent. Dan gue salut sama Bang Judika, memang karya-karyanya keren banget sih. Gue suka banget. Gue banyak yang lagu-lagunya itu semua gue suka bro, beneran. Ini kalau Bang Judika nonton, ya mungkin ya. Kalau Bang Judika nonton, ya. Kalau Judika nonton dihujat. Jangan dong. Oke, jadi di komentarin kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman seperempat jalan pesennya kalau misalkan ikut acara bakat apa namanya pencarian bakat apapun, walaupun kalian ngefans sama siapapun, jadilah diri sendiri, ya kan. Keluarkan potensi diri lu sendiri kayak gitu. Pakai ya, berarti suara karakter kita lah. Karakter kita. Entah itu nggak tahu kan gimana caranya kan. Yang penting kan nyanyi aja. Nggak peduli orang mau hujat kita apa ya kan. Tapi jurinya seteru kayaknya kalau misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ikut acara bakat apapun, ya berarti kita harus pakai karakter kita sendiri. Ya benar. Tapi kalau misalkan gue sadar diri bro, kalau misalkan karakter gue nyanyi, itu kayaknya nggak bakal diterima gitu. Kata siapa? Ya belum tentu ya. Nah, belum tentu lah. Gue serak-serak basah ya, seraknya hilang jadi basah semua. Kue lapis. Kue lapis. Gitu. Tapi balik lagi, kiblat lu berarti Judika. Nih, ya, ada lagi nggak? Ada. Siapa lagi? Sebenarnya bukan kiblat dari suara sih, dari stylist. Stylist, keren juga sih. Gue suka sama vokalisnya 5 Minutes. 5 Minutes. Siapa sih Mas Iqbal? Richie. Oh Richie, Richie. Bener Kang Richie. 5 Minutes. Aisyah ya kan, lagunya judulnya Aisyah. Aisyah. Bukan itu. Anjir, lupa. Bukan itu ya? Apa sih lupa gue? Tapi gue seneng 5 Minutes beneran. Lagunya ada yang apa? Gue mendadak lupa gue. 5 menit lagunya 5 menit. Bukan itu juga. Aisyah. Bukan itu juga. Yang mana biar Bro Andre aja yang jalan biar Bro Andre. Tapi gue gak bisa niruin karakternya dia. Oh gitu, sedikit aja. Yang 5 Minutes yang judulnya Aisyah aja. Aisyah telah pergi. Aisyah 1 atau 2? Aisyah 5 bisa gimana, Bang? Aisyah sampai berapa sih? Aisyah 5 kan nggak ada ya? Nggak ada, belum. Ada yang Aisyah. Oh bukan. Dan ada nggak? Oke. Aisyahnya sampai berapa sih? 2 ya? 2. Aisyah telah pergi. Nah, bisa gitu loh. Waduh. Ingat. Pergi takkan kembali gitu ya kan. Itu pamitnya itu nyambung sebenarnya sama lagu nih. Pamitmu. Apa itu? Beda ya? Apa sih? Gak lupa. Terus lu aja deh gimana nih rapnya sedikit. Yang Aisyah 1. Aisyah 1. Aisyah telah pergi meninggalkanku. Mungkin suatu hari nanti
kau kan datang untukku. Aisyah kapan kembali untuk diriku lagi. Itu adanya. Enak bro serius. Ini musiknya men, musik gini udah musik gini men. Tapi bagus bro. Salut keren lagu Aisyah. Terus siapa lagi? Lu katanya juga suka sama ini apa Abah Didi Kempot. Siapa? Kalau Didi Kempot almarhum. Iya almarhum. Suka dari dulu almarhum, kalau suka almarhum. Bukan Abah Lala. Siapa coba? Siapa? Kalau kita ngomongnya Sugeng Dalu lagunya ya, itu ya. Sugeng Dalu tadi Denny Cakna. Sing iku kalau Didi Kempot itu gua seneng yang ini. Aku stasiun balapan ya. Apa bro? Kereta malam. Kalau ini bukan kereta malam, mungkin yang dia suka Tali Kutang. Kan ada judul lagu juga kan, Tali Kutang kan, nah, ya kan? Bener. Ini gue gak ngomong jorok loh, tapi ada judul lagu Tali Kutang. Ya, jangan sampai kena challenge lagi. Kena challenge gara-gara. Nah. Aduh, rame banget kali ini di studio 1 teman-teman semua. Iya. Ngomongnya siapa sih kalau misalkan kita ngomong ini Pak D Didi Kempot. Pak D itu lagunya memang dia beliau ini genrenya ambiar semua. Ya kan? Ambiar semua. Tuh salah satunya yang sering dinyanyiin itu apa tuh, Bro? Nah, itu juga salah satunya. Ya, Banyulangit. Banyak juga sih lagunya. Ada Cidro, Jalan Liane. Cidro. Bisa malah di sliding. Nah. Cidra anjir. Itu Cidra. Coba Cidro, Bro. Cidro itu refnya aja refnya. Gimana tuh? Refnya Cidro gimana, Bro? Cidro janji. Kena. Kita bercanda ya. Anu aja, Banyu Moto ya. Banyu Moto. Bukan gitu juga. Beda lagi ya? Ini dari kubur. Jangan. Banyak sekali fansnya Pak Didi Kempot ya kan. Malah kita cuma bercanda ya sebenarnya. Sempat di apa? Diberi kata-kata apa? Good of Father. Iya, Good of Father ambiar. Iya. Broken heart. Iya, broken heart. Iya kan. Good of Father, broken heart. Apa? Good Father. Broken. Oh iya. Tolong yang bener nanti tolong dijelaskan di bawah ya. Broken home sih. Gue takutnya banyak ini nanti fannya Pak D gitu nanti bahaya, kita cuma bercanda gitu ya kan. Netizen kan bahaya, netizen jangan. Banyu Moto aja bro, Banyu Moto. Banyu Langit atau Banyu Moto? Banyu Moto. Langit. Banyu terus. Yang mana Banyu ya? Moto. Banyu Moto. Banyu Londo. Ini dong. Aduh parah. Ini segmen 1 udah gak jelas ya. Segmen Mas Iqbal, kalau Mas Iqbal segmen 1 kondisikan teman-teman ini. Malah Banyu Londo. Jangan. Banyu Londo bukannya. Oh jangan. Oke, 2 menit nih untuk closing segmen nyanyi sedikit dong. Nih Bang Andre nih. Buat teman-teman seperempat jalan. Ya tadi, apa namanya Banyu Langit ya? Banyu Langit. Gimana sih liriknya? Oh no, ya benar gitu. Gimana sih? Gimana sih bro? Gue juga Banyu Langit. Banyu Langit sing ono bisa gitu loh. Ngelingake sliramu sing wes ilang. Padahal lu salah nih buka Google. Iya buka Google benar. Gue gak hafal bro. Suara angin sindur karangan. Lebih salah lagi. Angin sing ngeritu hati. Nah itu benar.
yang apa? Nah, Elingo. Iya kan? Iya benar. Iya kan bener kayak gitu kan. Ntar gue cariin di Google. Oh ngalemo di Elingo. Salah ya kita mohon maaf. Masuk angin lah demuan dia. Banyu Langit ya. Iya. Banyu Langit nih Re. Aduh enak banget nih. Jadi kalau segmen pertama ini mau di closing dengan lagu Banyu Langit ya, Banyu Langit. Suara angin, beke. Kan suara angin. Ini bro. Yang bagian mana nih? Bagian mana? Kan ada. Bagian refnya langsung aja. Iya. Oh ya. Ya bagian ref langsung. Jadi buat teman-teman super majalan, kita dengarkan lagu tanpa musik ya. Ini langsung dari suaranya Mas Andre yang merdu ya. Jadi tapi maaf ya teman-teman, aku agak nggak hafal. Jadi closing segmen kita pakai lagu Banyu Langit dari almarhum Pak D Didi Kempot. Good of Father. Pak D. Good father. Apa? Good Father. Briefingnya gimana sih? Gue udah briefing bener. Agak lupa. Refnya aja ini. Ya? Refnya aja. Oke. 3, 2, 1. Oke. Janji nih lu ngora nganti semene suwene, nganti kapan tak anteni satekane. Cendol, dawet. Dawet kan biasanya gitu. Ya kan bener. Oke. Selanjutnya nanti untuk segmen kedua kita akan bahas tentang perjalanan si tadi masih panjang banget sih masih panjang banget ya sebenarnya, sampai kayak lagu berarti sepanjang jalan kenangan kayak gitu ya. Kisahnya juga sangat pernah sih waktu itu ya. Tapi nggak apa-apa, lanjut. Nggak apa-apa. Bentar. Waktu mau syuting kan di Pinka kalau nggak salah. Ya di Pinka, di Tulungagung kan di salah satu kota. Ada salah satu counter kan. Kan intinya pengen nyewa listrik, nggak nyewa sih, pinjem colokan. Pinjem listrik bentar lah. Itu kagak dibolehin. Gitu. Nah akhirnya kita ganti lokasi. Kenapa kok nggak bawa genset gitu? Mungkin bawa genset atau apa gitu. Oke, untuk teman-teman semua tunggu segmen berikutnya, kita akan bahas selanjutnya. Tetap di Seperempat Jalan. Kita break dulu, kita ngopi. Ngopi. Pakai legend ya. Ini apaan ini ya?